Tiara Maharani Eniva Putri dengan NIM 2310911220032 dengan nomor absen 71, izin menjelaskan terkait dengan organa sensoria. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan terkait organa sensoria ini, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem saraf, yang mana sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Dan sistem saraf pusat ini terbagi lagi menjadi bagian pada otak dan juga bagian pada medula spinalis. Sedangkan bagian sistem saraf tepi ini dibagi menjadi saraf somatis dan juga otonom, yang mana saraf otonom ini dibagi lagi menjadi sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik. Sedangkan pada bagian saraf somatis itu terbagi pada bagian nervus yang keluar dari otak atau nervus cranialis dan juga nervus yang keluar dari medula spinalis, yaitu nervus spinalis. Saya akan menjelaskan terkait dengan ke-12 dari nervus cranialis, yang mana pada nervus pertama ini kita bisa lihat di situ, yaitu ada nervi olfaktorii atau pada bagian yang tidak jamaknya yaitu nervus olfaktorius, dan nervus ini itu berfungsi dalam fungsi penghidu. Selanjutnya yaitu ada nervus cranialis yang kedua yaitu nervus opticus, dan nervus opticus ini dia berfungsi dalam fungsi penglihatan. Selanjutnya ada nervus oculomotorius, dan nervus oculomotorius ini dia akan berfungsi dalam refleks pupil, gerakan kelopak mata dan juga gerak bola mata. Selanjutnya ada nervus keempat yaitu nervus trochlearis, yang mana nervus trochlearis ini dia akan berfungsi dalam fungsi gerak mata. Selanjutnya ada nervus kelima yaitu nervus trigeminus yang berfungsi dalam sensasi wajah dan juga mastikasi. Selanjutnya ada nervus keenam yaitu nervus abducens yang berfungsi dalam gerak mata, dan ada nervus ketujuh yaitu nervus facialis. Sesuai dengan namanya, nervus ini terkait dengan bagian-bagian pada wajah, yang mana nanti dia akan berfungsi dalam otot mimik dan juga kelenjar ludah. Selanjutnya ada nervus vestibulocochlearis, yang mana fungsinya nanti terbagi menjadi dua sesuai namanya, yaitu fungsi vestibulo atau keseimbangan dan juga fungsi koklea, yaitu sebagai organ pendengaran. Nah, selanjutnya ada juga nervus ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus yang nanti akan menginervasi dari fungsi faring. Selanjutnya ada nervus vagus, nervus ke-10 yaitu nervus yang akan menginervasi dari bagian-bagian organ dalam. Selanjutnya ada nervus ke-11 yaitu nervus accessorius, yaitu nervus yang berfungsi dalam gerak otot leher. Selanjutnya ada nervus yang ke-12 yaitu nervus hypoglossus yang berfungsi dalam gerak otot lidah. Selanjutnya saya akan masuk kepada penjelasan terkait dengan organa sensoria, yang mana organa sensoria pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan organ mata yang berfungsi dalam indera penglihatan. Di sini bisa kita lihat ada struktur yang biasa kita sebut sebagai alis dan disebut sebagai supersilia, yang mana nanti dia akan melindungi mata kita dari keringat. Selanjutnya ada struktur silia atau bulu mata yang nanti akan melindungi mata kita juga dari partikel-partikel asing seperti debu. Selanjutnya ada pada bagian atas dan juga bawah. Ini bagian yang biasa kita sebut sebagai kelopak, itu dalam anatomi disebut sebagai palpebra. Jadi pada bagian palpebra ini dia dibagi menjadi dua, yaitu palpebra superior dan juga palpebra inferior. Nah, pada bagian di dalam bola matanya itu bisa kita lihat dari eksternal, yaitu ada iris dan juga pupil. Nah, pada bagian yang lebih medial bisa kita lihat di sini ada struktur carancula lacrimalis, yang mana letaknya ini dia itu ada di antara papilla lacrimalis superior dan juga inferior, dan juga dia berada pada punctum superior dan juga inferior. Dan untuk bagian-bagian tersebut nanti akan
akan berfungsi dalam fungsi keluarnya air mata dari glandula lacrimalis menuju ke ductus nasolacrimalis. Nah, selanjutnya di sini ada bagian yang sudah saya bulati, yaitu ada bagian glandula lacrimalis, yang mana glandula lacrimalis ini dia berfungsi dalam menghasilkan air mata, dan air mata yang dihasilkan oleh glandula lacrimalis ini nanti akan dikeluarkan melalui ductus excretorius lacrimalis, dan itu akan dikeluarkan menuju mata, dan nanti air mata yang berlebih dia akan masuk kepada bagian sini, yang mana pada bagian atas dan bawah ini dia ada struktur yang namanya punctum lacrimalis, dan nanti dia akan menghubungkan kepada kanalis lacrimalis superior dan juga inferior. Nah, air mata yang tadi sudah masuk itu nanti akan dikumpulkan pada saccus lacrimalis, kemudian akan turun kepada ductus nasolacrimalis menuju ke cavitas nasi. Nah, selanjutnya ada juga bagian dari fungsi-fungsi otot ekstraokular, yang mana untuk fungsinya itu sendiri saya bagi menjadi bagian elevasi atau menaikkan, depresi, adduksi, abduksi, intorsi atau gerakan mendekat kepada hidung atau internal rotation, dan juga ekstorsi yaitu gerakan menjauh dari hidung atau external rotation. Nah, untuk otot-otot ekstraokular ini sendiri atau otot-otot gerak mata ini sendiri itu pertama yang bisa kita lihat di sini ada musculus levator palpebra superior, dan untuk musculus levator palpebra superior ini nanti dia akan berfungsi untuk mengangkat kelopak mata atas, dan dia itu nanti akan bergabung dengan tarsus superior pada bagian palpebra superior untuk mengangkat kelopak mata tadi. Nah, selain daripada musculus levator palpebra superior ini ada juga 4 otot rectus lain dan juga 2 otot oblik. Nah, dari 4 otot rectus ini sesuai dengan namanya, berarti otot rectus itu otot-otot yang berjalan lurus, dan untuk dari otot ini itu bisa kita bagi menjadi 4, yaitu musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus lateral, dan juga musculus rectus medial. Nah, untuk dari keempat muskulus atau otot tadi itu dia berawal dari pada bagian sini, pada bagian belakang, yaitu ada annulus tendineus communis atau annulus of Zinn, dan nanti dia serat ototnya akan menuju pada bagian sklera dari bola mata. Nah, untuk musculus rectus ini pada bagian pertama yaitu ada musculus rectus superior pada bagian ini. Nah, untuk musculus rectus superior ini dia letaknya ada di bawah dari musculus levator palpebra superior, yang mana untuk musculus rectus superior ini dia memiliki fungsi untuk elevasi, adduksi, dan juga intorsi. Nah, selanjutnya ada juga musculus rectus inferior. Untuk musculus rectus inferior ini sendiri dia nanti akan mempunyai fungsi yaitu untuk depresi, adduksi, dan juga ekstorsi. Selanjutnya ada juga musculus rectus medialis pada bagian yang lebih medial, yaitu nanti dia akan berfungsi dalam fungsi adduksi, sedangkan pada bagian musculus rectus lateralis itu nanti dia akan berfungsi dalam fungsi abduksi. Nah, untuk inervasi dari otot-otot rectus ini bisa kita lihat di sini kalau musculus rectus superior, musculus rectus medialis, dan juga musculus
rectus inferior itu ketiganya diinervasi oleh nervus cranialis yang ketiga, yaitu nervus oculomotorius. Sedangkan untuk musculus rectus lateralis itu inervasinya dilakukan oleh nervus abducens, yaitu nervus cranialis yang keenam, yang mana sesuai dengan fungsinya tadi, yaitu untuk melakukan fungsi abduksi. Nah, selain daripada musculus rectus tadi, kan ada juga otot-otot oblik, yaitu otot musculus obliquus, yang mana musculus obliquus ini dibagi menjadi dua, yaitu musculus obliquus superior dan juga musculus obliquus inferior. Nah, untuk bagian musculus obliquus superior ini bisa kita lihat pada gambar, yaitu pada bagian ini. Nah, untuk musculus obliquus superior ini bisa kita lihat di sini ada bagian yang namanya trochlea, yang mana itu merupakan tempat pengaitan dari musculus obliquus superior ini sebelum nanti dia akan menempel ke bagian sklera dari mata. Nah, untuk musculus obliquus superior ini dia berfungsi dalam fungsi depresi, abduksi, dan juga intorsi. Selanjutnya ada juga musculus obliquus inferior, dan musculus obliquus inferior ini asalnya dia dari lantai tulang orbita menuju kepada sklera dari bola mata. Untuk dari inervasi kedua otot ini, kalau untuk musculus obliquus superior itu dia diinervasi oleh nervus cranialis keempat, yaitu nervus trochlearis. Sedangkan musculus obliquus inferior itu dia sama dengan musculus rectus superior, medialis, dan juga inferior. Dia itu diinervasi oleh nervus oculomotorius, yaitu nervus cranialis yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian yang lebih dalam dari bola mata, yang mana untuk bola mata ini sendiri bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan juga tunica interna. Pertama, dari tunica fibrosa itu ada struktur yang disebut sebagai sklera pada bagian ini hingga ke sini juga. Nanti sklera ini dia akan maju ke depan hingga nanti pada bagian sini dia akan berubah menjadi struktur yang bernama kornea. Nah, untuk kornea ini sendiri nanti dia akan berfungsi dalam refraksi cahaya yang masuk pada mata. Untuk tunica fibrosa itu saja. Selanjutnya ada juga yang namanya tunica vasculosa, yang mana strukturnya itu terdiri daripada koroid yang berfungsi dalam vaskularisasi bagian luar bola mata, dan koroid ini sendiri sama seperti bagian sklera tadi, dia juga ada di bagian sini dan dia akan terus maju ke depan hingga kita menemukan sebuah struktur yang namanya corpus ciliaris. Nah, corpus ciliaris ini sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu processus ciliaris dan juga musculus ciliaris. Nah, untuk processus ciliaris ini bisa kita lihat di sini dia ada struktur yang menghubungkannya dengan lensa di sini, dan struktur yang menghubungkan itu disebut dengan fibra zonulares, atau ketika dia bertemu dengan lensa ini menjadi ligamentum suspensorium lentis. Nah, untuk pada bagian musculus ciliarisnya dia itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian fibra yang radial dan juga sirkular. Nah, untuk musculus ciliaris ini dia itu nanti akan berkaitan dengan fungsi akomodasi dari lensa, yang mana jika musculus ciliaris ini berkontraksi, nanti corpus ciliaris itu akan menarik ke depan dan juga ke dalam, dan juga hal ini yang menyebabkan
ligamen suspensorium lentis itu nanti akan menjadi lebih tegang. Maksud saya tegangan dari ligamen suspensoriumnya ini akan makin berkurang, dan dengan berkurangnya tegangan ini atau penarikannya ini dikurang, itu lensa itu akan menjadi lebih bulat dan juga tebal karena lensa ini memiliki yang namanya elastisitas. Nah, dengan lensa yang menjadi lebih menebal ini nanti akan menyebabkan yang namanya yaitu konstriksi pupil. Nah, berbeda dengan jika muskulus ciliaris ini berelaksasi, nanti korpus ciliaris itu akan balik kepada posisi istirahatnya, yaitu ke belakang dan juga keluar. Nanti ligamen suspensoriumnya ini tensinya akan makin naik dan juga dia akan makin menarik, dan itu membuat nanti lensa itu menjadi lebih tipis karena tadi ada yang namanya elastisitas lensa. Nah, karena tadi lensanya itu menipis, itu nanti akan menyebabkan dilatasi dari pupil. Nah, selain daripada untuk fungsi akomodasi lensa tadi, korpus ciliaris juga berfungsi dalam pembuatan humor aqueous, yang mana humor aqueous ini dia diproduksi oleh processus ciliaris. Dan untuk humor aqueousnya ini dia setelah diproduksi di processus ciliaris ini, nanti dia akan keluar menuju kepada chamber anterior, dan di chamber anterior ini nanti dia akan menutrisi dari bagian-bagian pada chamber anterior itu, sebelum selanjutnya nanti dia akan direabsorpsi oleh canal of Schlemm. Dan untuk klinisnya itu terdapat glaukoma, yang mana keadaan ini disebabkan oleh peningkatan tekanan pada intraokular yang disebabkan oleh humus aqueous yang tidak direabsorpsi secara maksimal oleh kanal of Schlemm. Nah, bisa dilihat juga di sini kalau pada bagian chamber anterior itu dia dinutrisi oleh humor aqueous ini, sedangkan pada bagian yang lebih belakang itu dia nanti akan dinutrisi oleh yang namanya humor vitreous. Selanjutnya ada juga bagian pada tunica vasculosa ini, yaitu berupa iris pada bagian sini, yang mana nanti iris ini juga akan membantu dalam mengatur cahaya yang masuk ke mata. Nah, untuk dari iris ini sendiri nanti dia memiliki fiber sirkular dan juga radial, yang mana untuk fiber sirkularnya ini dia akan mengurangi cahaya masuk, sedangkan untuk fiber radialnya nanti dia akan meningkatkan cahaya yang masuk ke mata. Nah, selanjutnya ada tunica interna, yaitu ada bagian retina, yang bisa kita lihat di sini pada bagian atas dari retina itu ada koroid yang tadi dia berfungsi dalam vaskularisasi. Nah, pada retinanya itu sendiri bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian neural dan juga bagian pigmen. Dan bagian neural ini dia nanti yang akan mengandung banyak fotoreseptor yang berfungsi dalam indera penglihatan kita. Dan untuk reseptornya sendiri itu yang paling banyak pada bagian neural, yaitu ada sel
batang dan juga sel kerucut. Nah, untuk sel batang ini sendiri nanti dia akan berfungsi dalam penglihatan dengan cahaya yang sedikit atau dalam keadaan yang sedikit gelap. Lalu untuk pada sel konus atau sel kerucut ini nanti dia akan berfungsi dalam penglihatan yang berkaitan dengan warna. Nah, selanjutnya ada bagian jika retina ini dilakukan yang namanya fundoskopi. Di bagian pars optiknya itu nanti ada yang namanya bagian yang dia itu lebih terlihat, yaitu namanya makula. Dan makula ini pada bagian lebih tengahnya lagi ada yang namanya fovea atau fovea centralis. Dan untuk fovea centralis ini dia itu memiliki sel konus yang paling banyak pada bagiannya, yang mana sel konus ini nanti dia tidak terlalu sensitif oleh cahaya dan dia berfungsi untuk penglihatan yang terkait dengan warna. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait dengan pathway dari indera penglihatan ini, yang mana mata ini dia itu berfungsi dalam mendeteksi cahaya dan juga menggunakan cahaya tersebut untuk menghasilkan sinyal listrik maupun kimia yang nanti akan dihantarkan untuk persepsi cahaya yang kita dapatkan tersebut. Nah, di sini itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada fotoreseptor, yaitu berupa sel batang dan juga sel konus atau sel kerucut, yang mana untuk dari sel batang ini dia itu sensitif cahaya dan juga karena sensitif cahaya tadi, kita dengan menggunakan dan mengandalkan dari sel batang ini saja kita akan sulit untuk melihat secara lebih detail. Dan karena sensitif cahaya ini tadi, untuk sel batang ini dia tidak bisa terlalu banyak diberikan cahaya yang intens, sedangkan pada sel konus atau sel kerucut ini dia itu tidak sensitif cahaya. Dan karena tidak sensitif cahaya ini tadi, jika misalnya kita dalam keadaan yang gelap, kita itu tidak bisa melihat warna. Tapi untuk pada sel konus ini dia memiliki fungsi penglihatan yang lebih detail. Nah, ini untuk fotoreseptornya, yang mana fotoreseptor ini nanti dia akan menangkap cahaya dan selanjutnya dia akan dialirkan kepada bagian bipolar cell, dan ada bagian horizontal cell dan juga amakrine cell, yang mana kedua bagian ini itu nanti akan membantu untuk persepsi penglihatan yang awal sebelum nanti dia akan dialirkan lagi kepada sel-sel ganglion. Nah, pada sel-sel ganglion nanti ini akan dialirkan lagi, disalurkan menuju yang namanya nervus opticus. Nah, setelah dari nervus opticus ini dia akan membentuk persilangan di sini yang disebut dengan chiasma opticum. Selanjutnya lanjut kepada tractus opticus, yang mana dari chiasma opticum tadi 60% itu akan 60% dari akson itu akan menyilang, dan dari penglihatan yang sebelah kiri nanti dia akan lebih banyak kepada tractus opticus yang pada bagian sebelah kanan. Nah, selanjutnya dia akan bersinaps di nukleus geniculatum. Nah, dari nukleus geniculatum ini dia akan membentuk
radiasi dari optik sebelum nanti dari radiasi optik ini akan menuju ke primary visual area. Nah, ini bisa dilihat di sini. Untuk primary visual cortex itu ada pada bagian oksipital. Selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan organa sensoria selanjutnya, yaitu organ telinga yang mana berfungsi dalam indera pendengaran. Dan untuk bagian telinga ini sendiri dia dibagi menjadi bagian telinga luar, tengah, dan juga dalam. Nah, untuk pada bagian paling luarnya itu terdapat auricula, yang mana auricula ini dia berfungsi dalam mengumpulkan gelombang-gelombang dari suara dan juga nanti akan berfungsi dalam lokalisasi suara yang masuk kepada telinga. Nah, lanjutan daripada auricula ini pada bagian yang lebih dalam terdapat meatus acousticus externus. Nah, meatus acousticus externus ini pada sepertiga bagian luarnya dia itu diselubungi oleh kartilago, sedangkan bagian dalamnya itu 2/3 dalam nanti dia akan diselubungi oleh os mastoideus. Nah, untuk meatus acousticus externus nanti dia juga bisa berfungsi dalam menghangatkan udara sebelum udara itu sampai ke membran timpani pada bagian sini. Nah, pada meatus acousticus externus ini terdapat struktur berupa glandula serumen yang mana nanti akan mengekskresikan serumen-serumennya, yang mana bisa kita lihat juga pada bagian telinga kita masing-masing. Nah, untuk serumen-serumennya itu sendiri dia berfungsi dalam memoisturasi atau melembutkan bagian telinga di yang bagian lebih dalam. Nah, untuk meatus acousticus externus ini juga dia berfungsi dalam melindungi membrana timpani yang mana letaknya itu lebih dalam. Nah, selanjutnya kita lanjut pada bagian tengah dari telinga, yang mana ada beberapa struktur yang bisa kita take note atau kita perhatikan lebih lanjut, yang mana untuk strukturnya sendiri itu ada os mastoideus, yang mana dia itu berlubang-lubang untuk strukturnya sendiri, dan untuk lubang-lubangnya ini sebenarnya dia nanti bisa menjadi tempat dari infeksi. Nah, untuk fungsi dari os mastoideus ini sebenarnya dia itu akan memproteksi dari koklear dan juga sistem vestibular. Dia nanti juga akan mendukung dari bagian eksternal dari telinga dan juga dinding posterior dari kavitas media auditory. Nah, selain itu juga ada mastoid antrum pada bagian lebih dalamnya, dan untuk bagian telinga yang lebih tengah ini dia itu sebenarnya kita bisa lihat batas-batasnya. Nah, bisa kita lihat di sini ini merupakan bagian tengah dari telinga yang mana digambarkan sebagai suatu kotak 3 dimensi, dan untuk dari bagian-bagiannya itu bisa kita bagi menjadi bagian atap, lalu bagian lantai, bagian posterior, bagian medial, bagian anterior, dan juga bagian lateral yang menutupi dari bagian depannya. Nah, untuk atapnya ini sendiri dia itu berupa yang namanya struktur tegmen timpani. Nah, selanjutnya untuk pada bagian lantainya itu nanti dia akan dibangun oleh tulang mastoid. Selanjutnya pada bagian tengah di sini kita bisa lihat ada promontorium, yang mana pada bagian promontori ini
dia itu akan diinervasi oleh, pada bagian bawah itu oleh cabang dari nervus glossopharyngeal. Lalu untuk pada bagian sini dia itu nanti akan diinervasi oleh plexus carotideus internal, dan juga ada nervus petrosal, lesser petrosal nerve. Nah, di sini ada juga struktur pada bagian dinding anterior yang bisa kita note, yaitu ada pharyngotympanic tube atau bisa disebut sebagai Eustachian tube, yang mana ini nanti dia itu berupa lapisan mukosa yang nanti akan mengkoneksikan dari bagian tengah dari telinga ini kepada bagian nasofaring. Nanti ini biasanya itu dalam keadaan tertutup, yang mana nanti akan berfungsi dalam mengatur tekanan udara pada bagian telinga. Nah, ini yang biasanya ketika kita naik pesawat itu kita merasa telinga kita seperti tertekan. Nah, itu nanti bisa diatasi dengan mengatupkan bagian mulut kita atau mengunyah atau menguap, karena itu nanti akan membuka tutup dari Eustachian tube ini dan nanti akan menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga dan juga pada bagian luar. Selain daripada struktur Eustachian tube tadi, terdapat juga beberapa struktur yang bisa kita lihat di sini, yaitu ada otot tensor timpani di sini yang merupakan otot dari telinga, salah satu otot dari telinga, dan juga dia di sini ada pada bagian dinding posterior, yaitu terdapat aditus yang mana nanti akan berhubungan dengan antromastoideum dan juga mastoid air cells. Nah, di sini ada dua window yang bisa kita lihat. Dari window ini itu ada oval window dan juga round window, yang mana oval window ini nanti akan berkaitan dengan tulang stapes dari telinga tengah. Untuk pada bagian sini ada prominensia pada bagian atas, yaitu berupa prominensia canalis semicircularis lateralis, sedangkan pada bagian yang lebih bawah yaitu prominensia dari canalis facialis. Nah, selanjutnya juga ada struktur coda tympani nerve atau nervus coda tympani, yang dia itu berjalan dari dinding posterior menuju dinding anterior. Selanjutnya juga ada struktur dari tulang-tulang telinga tengah, yang mana itu berupa malleus, incus, dan juga stapes. Nah, untuk malleus ini sendiri nanti dia akan berkaitan dan berhubungan langsung dengan membran timpani, sedangkan incus ini nanti dia berfungsi sebagai pengkoneksi, dan untuk stapes ini dia merupakan salah satu merupakan tulang yang paling kecil pada tubuh manusia. Dan untuk stapes ini nanti akan berhubungan dengan oval window pada bagian dinding medial. Selanjutnya ada juga otot-otot yang membantu kerja dari stapes dan menempel pada stapes, yang mana nanti dia akan berkontraksi pada saat merespon dari suara yang keras. Nah, nanti untuk dari otot-otot ini akan mengurangi dari vibrasi stapes ini. Nah, untuk otot-ototnya sendiri di sini ada musculus stapedius dan juga ada musculus tensor timpani yang nanti akan bekerja pada tulang stapes ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada bagian
internal dari telinga ini, yang mana untuk struktur dari internal ini dia setelah dari stapes ini kita masuk kepada bagian yang disebut dengan vestibulum. Nah, nanti vestibulum ini akan berlanjut pada bagian ini yang menyerupai dengan rumah siput, yang mana pada bagiannya itu dibagi menjadi 3, yaitu skala vestibuli, ductus cochlearis, dan juga skala timpani. Atau ductus cochlearis ini bisa juga disebut sebagai skala media. Nah, untuk bentuk dari keseluruhan ini disebut sebagai dengan koklea, dan bentuk dari koklea itu sendiri tuh menyerupai dari rumah siput itu nanti akan berhubungan dengan frekuensi suara yang masuk ke telinga dan akan dipersepsikan. Selanjutnya di sini ada juga bagian sacculus dan juga utriculus. Ada juga bagian dari ampula. Nah, untuk bagian-bagian ini sebenarnya dia yang nanti akan berfungsi dalam fungsi keseimbangan atau vestibular. Selanjutnya, jika kita memotong bagian pada sini, pada koklea, itu bisa kita lihat strukturnya seperti ini, yang mana tadi ada skala vestibuli, ductus cochlearis atau skala media, dan juga skala timpani. Nah, pada bagian ini ada juga bagian-bagian membrana tectoria, lalu ada sel-sel rambut, yang mana sel-sel rambut ini nanti yang akan menjadi mekanosreseptor yang nanti akan mengubah getaran dari udara tersebut menjadi sinyal ke otak. Nah, untuk dari pathway-nya sendiri atau alur dari indera pendengaran ini, jadi tadi ketika gelombang suara masuk itu akan masuk ke pinna, lalu akan masuk ke bagian meatus acousticus externus tadi pada bagian sini, lalu dia akan mengetuk dari bagian membrana timpani. Nah, dari yang membrana timpani ini nanti dia akan menggerakkan dari malleus, lalu dari malleus ini menggerakkan pada bagian incus, dan juga pada bagian incus ini nanti akan menggerakkan dari tulang stapes. Nah, dari stapes ini kemudian akan menggerakkan dari bagian oval window yang nanti akan dilanjutkan kepada bagian perilimpe dari kokleanya atau skala vestibuli, kemudian akan digerakkan menuju ke bagian endolimfe dari koklea, yaitu berupa skala media atau ductus cochlearis. Nah, dari sini nanti ada membran basilar dari skala media ini akan menggerakkan dari sel-sel rambut yang ada pada koklea. Gerakan dari sel-sel rambut ini kemudian akan menyebabkan depolarisasi, dan juga selanjutnya ada repolarisasi, dan juga nanti untuk sinyalnya akan menuju ke nervus cochlearis. Dari nervus cochlearis ini nanti akan dilanjutkan menuju ke otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan organa sensoria hidung, yang mana nanti akan berfungsi dalam indera penghidu. Dan untuk struktur dari hidung ini sendiri, pada bagian menuju dalam dari luar itu terdapat vestibulum nasi, yaitu bagian rongga dari hidung. Kemudian pada bagian
dalamnya itu ada konka dan juga struktur meatus, yang mana pada bagian atas itu ada konka nasalis superior, meatus nasi superior, konka nasalis media, meatus nasi medius, lalu ada konka nasalis inferior dan juga ada meatus nasi inferior. Nah, untuk struktur yang berkaitan dengan fungsi penghidu ini sendiri ada pada bagian atas dari hidung, yang mana bisa kita lihat di sini ada yang disebut dengan epithelium olfactory, dimana ini nanti menjadi bagian yang akan menjadi reseptor dari bagian-bagian partikel-partikel bau yang akan kita transferkan menuju ke otak untuk nanti akan dipersepsikan untuk baunya. Nah, untuk pada bagian ini ada yang disebut dengan di sini yaitu ada lamina cribrosa dari pada bagian atas hidung, yang mana ini nanti akan memisahkan bagian hidung daripada bagian atas, lebih atasnya yaitu bagian otak. Nah, pada bagian atas dari lamina cribrosa ini ada yang disebut dengan bulbus olfactorius. Nah, nanti bulbus olfactorius ini dia akan berjalan menjadi tractus olfactorius dan nanti akan bergabung dengan nervus-nervus yang ada pada hidung. Jadi ini untuk bagiannya, ini tadi bagian epithelium olfactory, yang mana banyak dari reseptor olfactory atau penghidu ini yang kemudian nanti akan dialirkan menuju nervus olfactorius. Nah, dari nervus olfactorius ini nanti dia akan lewat melalui celah pada lamina cribrosa menuju ke bulbus olfactorius ini, kemudian ke tractus olfactorius. Nah, kemudian nanti dari tractus olfactorius ini dia akan menuju pada bagian primary olfactory area pada cerebral cortex. Itu dia penjelasan saya terkait dengan organa sensoria. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terjadi banyak kesalahan dan juga kekurangan. Untuk kesempatannya saya ucapkan terima kasih.